Hai teman-teman, aku Sekar dan zodiakku Capricorn. Hari ini aku mau review buku lagi yang aku baca terakhir di 2025. Judulnya The Poppy War, dan buku ini buku fantasi pertama yang aku baca ketika aku sudah agak besar. Seingatku, aku dulu tuh pas masih SMA pernah baca buku fantasi, cuman gak selesai karena gak suka saat itu. Dan membeli The Poppy War di Gramedia Sale di akhir tahun di gudangnya, yang katanya nih pas aku cari di rak, terus aku cek di barcode, ini diskon 30%. Setelah antri 2 jam bareng Dinda sampai ke kasir, sampai di kasir ternyata ini gak diskon. Lalu aku tetap, iya mbak, gak apa-apa, tetap di check out. Ternyata aku gak nyesel beli ini. Awalnya aku milih ini bukan karena aku udah baca review terus aku naruh ini di wishlist, tapi pas lagi lihat di rak-rak Gramedia Sale di warehouse-nya itu, dari sekian banyak umplekan buku yang ada yang udah lama, ada yang baru nggak ya? Aku nggak tahu sih. Tapi maksudnya buku-buku tuh kayak udah tahu lah stok-stok lama, bungkusannya udah agak usang. Dia memikat hatiku karena covernya cantik sekali. Ya guys, dia tuh warnanya perpaduan warna merah, pink, dengan hijau emerald ditambah ada bunga-bunganya. Itu catchy, satu. Kedua, dia naruh karakternya. Dan karakternya tuh terasa banget strength-nya. Aku jadi mau baca ini. Ya selanjutnya tentunya ininya ya, sinopsisnya. Kalau sekarang tuh bilangnya blurbs, I don't know, tapi aku masih suka sama sinopsis. Sinopsisnya itu udah memikat. Terus aku beli, kayaknya tuh pas aku lagi antri bareng Dinda itu, aku sembari lihat review gitu deh. Ini best book, one of best book sepanjang bukunya si R.F. Kuang, Richard bla 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 Kuang. Dia tuh perempuan ya seingatku tuh, karena aku keinget sama J.K. Rowling. Dia juga naruh namanya singkatan di depan R.F. Kuang. Oke, balik lagi ke buku review ini. Ini mengisahkan perang. Dia nggak menyebutkan zamannya ya, tapi kalau dibayangkan ini udah beratus-ratus tahun yang lalu. Di bagian negara, nggak ada sih, dia nggak nyebut negara mana, tapi dia itu ngasih mapnya di depan. Oke, dia ngasih map, dia ngasih peta kenegaraannya, wilayahnya. Jadi ini cerita tentang seorang anak yang diadopsi karena sudah kehilangan orang tuanya akibat perang besar pada zaman itu. Dia diadopsilah sama keluarga yang memiliki bisnis opium, narkoba. Terus dia dibudakin lah intinya. Dan dia tidak diberi kasih sayang sepatutnya. Pada suatu hari dia mau dinikahkan dengan saudagar kaya, dia nggak mau. Pokoknya dia menolak. Cara menolaknya itu harus ngebayar dong. Maksudnya ada yang harus diganti. Ketika dia nggak mau nurut sama permintaan orang tua angkatnya ini, dia harus ngeganti sesuatu yang setara. Karena kalau misalnya dia dinikahkan dengan saudagar kaya itu kan
si orang tua angkatnya ini udah nggak punya beban untuk menafkahi dia, meskipun sebenarnya dia juga kerja juga sih, tapi di situ ceritanya si orang tua angkatnya ini tetap merasa beban gitu, nggak perlu ngurus dia lagi, dan dapat benefit dari si saudagar kayak ini. Jadi dilolosin lah tuh bisnis opiumnya itu, kayak gitu. Terus si namanya Rurin. Rurin ini hanya bisa memberi ganjaran, ya udah gue akan sekolah di Sinigard. Nama sekolahnya dia tuh, sekolah besarnya di kepulauan ini namanya Sinigard. Dan masuk Sinigard itu susah banget. Kalau di sini, kalau di Indonesia aku nggak tahu ya kayak apa. Tapi di sini dikisahkan benar-benar seketat itu untuk masuk Sinigard. Jadi dari semua negara, semua kota, pokoknya semua daerah, dari semua daerah di peta ini itu punya masing-masing perwakilan untuk masuk ke Sinigard. Itu susah banget. Sampai mereka tuh mau tes tuh harus telanjang dulu, harus dicek dulu kayak gitu. Dan Rurin dibantu sama gurunya. Oke, betul, memang Rurin keterima di Sinigard, tentunya dengan segala diskriminasi ketika Rurin sampai Sinigard. Dia dibully, dia diasingkan, dia bahkan difitnah. Tapi you know, Rurin, nama keluarganya Fang. Kok Rurin sih dari tadi? Runin, maaf. Runin. Fang Runin, panggilan dia Rin, namanya Runin, masih agak belibet. Fang Runin menjalani kehidupannya dengan pahit namun baik. Dari awal cerita ini berjalan, mengisahkan Runin, dia tuh udah definisi sukses, karena dia beradaptasi, dia menyesuaikan di mana dia ada. Dia mencolok, tapi dia melebur. Gimana? Dia bisa melebur, tapi dia juga punya persona orang yang beda dari sekelompok orang-orang itu. Terus di sekolah itu, di Sinigard, dia sekolah selama 4 tahun atau 5 tahun, aku lupa. 4 tahun atau 5 tahun lah. Intinya Runin ini ngambil penjurusan di tahun kedua. Nah, dia ngambil penjurusan peminatan, ya mungkin kita akrabnya, peminatan yang jarang diambil sama orang-orang. Karena katanya peminatan itu aneh. Namanya tentang adat, ilmu adat seperti itulah. Tapi at the end, Runin masuk ke peminatan itu. Tadi dia juga nggak mau kan. Dan ketika Runin masuk peminatan itu, dia menemukan fakta baru banyak. Soal diri dia, soal Sinigard, soal teman-temannya, soal gurunya. Sumpah, ini buku setebel ini sama kayak pas aku baca Aroma Karsa. Gak bisa berhenti. Ternyata fantasi seru ketika nemuin fantasi yang cocok sama kita ya. Oke, lanjut lagi. Terus Runin ini tadinya gak punya kemampuan bela diri sama sekali, gak ngerti apa-apa, gak ngerti bahasa dan lain-lain. Akhirnya dia bisa bertarung melawan murid terkuat di angkatannya. Dan sepanjang kisah dia belajar bertarung, karena saking dia gak mau kalahnya, aku gak pernah kepikiran ini masuk ke novel. Tapi aku pernah mikir untuk diriku sendiri, mempertanyakan, what is that? Kenapa sih?
perempuan harus mens? Bisa gak sih perempuan gak usah mens tapi normal? Dan bahkan aku juga masih ada pemikiran menstruasi itu menghambat kita perempuan. Meskipun sekarang aku udah tahu ya bahwa menstruasi bagi perempuan tuh adalah bentuk sayangnya Allah ke perempuan. Tapi aku gak akan bahas itu. Nah, di sini diceritain Runin pertama kali menstruasi itu pas udah di Sinegard. Pas dia udah di akademi ini, di universitas. Tapi di sini disebutnya akademi. Di akademi Sinegard ini. Dan pertama kalinya dia menstruasi, dia tahu bahwa menstruasi ini menghambat hidupnya. Lalu dia datang ke UKS Akademi, pokoknya vaskesnya Akademi ini. Dia tanya, ada nggak sih caranya nyetopin menstruasi ini? Dan dokter di UKS itu bilang kalau ada. Dia udah nawarin ke semua murid-murid perempuan di Sinegard, tapi nggak ada yang mau. Padahal untuk ngeberhentiin menstruasi itu cuman cukup 1 kali pendarahan besar dalam waktu 10 hari, habis itu udah nggak ada mens lagi. Tapi perempuan, murid-murid perempuan di Sinegard nggak ada yang mau. Nah sayangnya itu nggak dijelasin di sini. Tapi aku menganggap ya mungkin perempuan-perempuan itu merasa menstruasi itu fitrahnya gitu ya. Atau gini deh sederhananya, mungkin murid-murid perempuan itu merasa ketika menstruasi itu waktunya mereka istirahat. Cuman di sini kan Fang Runin ini ambisius banget ya, jadi dia rela tuh selama 10 hari dia pendarahan berat, lebih berat dari menstruasi pertama dia yang diceritakan udah bener-bener sampai bikin dia lemas gitu. Dia nerima itu dan bener habis itu dia nggak menstruasi sama sekali sampai akhir cerita. Aku nggak tahu sih nanti di buku kedua dan ketiganya gimana, aku belum baca. Terus kembali lagi, gila ya, beneran loh ada perempuan yang nekat itu. Meskipun di buku tapi aku juga tetap wow. Kalau aku dikasih pilihan itu, kalau beneran ada kesempatan itu di depan mataku, aku rasa aku tetap mau menstruasi deh. Dan Fang Runin menjadi wanita yang kuat banget, menjadi prajurit ya, di sini prajurit. Terus sebelum akademi selesai, sebelum Runin bahkan sampai di tahun terakhir kuliahnya, terjadi perang. Ketika terjadi perang, baru ketahuan bahwa Rin atau Runin adalah salah satu yang selamat dari perang besar di pulau aku lupa namanya. Jadi perang yang tadi aku sebutkan kenapa Runin sampai diadopsi, itu perangnya kan di semua daerah tuh. Terus ada satu pulau namanya Spear, itu pulau magis, pulau yang isinya orang-orang di luar nalar gitu, yang isinya shaman ya, shaman atau kita mungkin akrabnya dengan istilah dukun. Jadi Spear ini isinya orang-orang punya kemampuan shaman. Itu dihancurkan satu pulau karena pulau itu menurut musuh mengerikan, jadi harus dihancurkan. Dan katanya nggak ada orang yang selamat tuh disebutnya, kok lupa ya. Pokoknya nggak ada yang selamat satupun kecuali namanya Altan ada. Dia itu udah muridnya muridnya Sinegard dan nilainya selalu bagus terus. Dan ternyata selain Altan ada Rin. Dan Rin selama hidup gak tahu kalau dia orang Spear.
Dia nggak tahu kalau dia punya kekuatan orang spear. Dan ketika perang kedua ini pecah, dia memanfaatkan kekuatannya, terus dia dapat power untuk menjadi shaman itu. Terus dia tuh jadi super kuat gitu loh. Super kuatnya tuh yang di luar rata-rata, di luar batas. Sampai orang-orang di sini tuh takut gitu sama Rin. Nah, guru dia yang di peminatan adat itu tuh udah nge-spill sebenarnya, dan udah nge-warning Rin terus-terusan bahwa jangan sampai dia pakai kekuatan spear-nya, karena ternyata kekuatan spear itu adalah kutukan. Jadi kayak jual nyawa. Ketika dia mau pakai kekuatan orang spear ini, itu artinya dia pakai kekuatannya dewa-dewa yang ada di spear. Karena kan si shaman ini ya kepercayaannya, percaya sama dewa-dewa gitu. Jadi ketika dia pakai kekuatan dewa, dia ngejual nyawa dia ngejual darah dia, bahkan nggak cuma diri orang-orang yang dia kenal. Jadi tumbal, dia harus ngasih tumbal kayak gitu. Nah, si Rin ini gigih banget nahan-nahan untuk nggak pakai kekuatan spear selama perang. Tapi by time selama perang dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Teman-temannya, pimpinannya, gurunya bahkan habis ditelan sama musuh. Di depan mata Rin semuanya mati, dan dia marah bahwa dia akhirnya harus pakai kekuatan dia, karena emang beneran deh di sini juga diceritakan bagaimana perang itu terjadi dan menjijikan, literally. Ini kalau nggak salah 17+, iya bener, ini 17+, karena beneran diceritakan, dideskripsikan korban-korbannya itu kayak apa matinya. Dipenggal, dikulitin, diperkosa, di depan orang banyak, dipotong-potong, ada yang makan, di anjing ngejilatin bangkai. Yah, menjijikan, semenjijikan itu. Dan akhirnya Rin memakai kekuatan spear-nya. Dan panjang lagi ceritanya. Oh, diceritakan juga bahwa Rin sama Altan sempat diculik dan dipelajari, literally, dibawa ke lab, diikat, disuntikin narkoba, diambil darah, pokoknya diuji lab sama musuh, which is musuhnya adalah orang-orang dari Mugen, Federasi Mugen. Mereka bawa Rin dan Altan di labnya untuk diuji, apa sih ini kekuatan orang spear, kok bisa mereka tuh kuat banget gitu. Luka penyembuhannya cepat, terus bisa ngeluarin api, itu kekuatannya macam-macam. Lalu Rin ke berapa kalinya gitu, aku lupa, memakai kekuatan spear-nya di lab itu untuk ngelawan orang-orang Mugen. Hasilnya Rin harus membayar dengan nyawa-nyawa orang Mugen. Mugen habis dilahap api, termasuk Altan. Jadi itu tumbalnya. Dan itu kegalauan Rin bahwa dia gak suka ngeliat Mugen ngebunuhin orang-orang negaranya, tapi ternyata Rin harus melakukan itu juga ke Mugen. Ya argumen Rin sih untuk menyetop semua semua perang ke depannya lagi ya. Tapi disitulah kegundahan dan konfliknya. Itu, dan aku suka dari buku ini bahwa dia nggak hanya nyeritain bagaimana perang terjadi, tapi juga membawakan bagaimana hubungan antar manusia. Rin dengan orang tuanya,
Rin dengan adik angkatnya, orang tua angkatnya tadi. Rin dengan gurunya, Rin dengan teman-teman di akademi yang dia temui, yang awalnya gak dekat, lalu gimana jadi dekat. Rin dengan musuhnya di akademi, yang mana murid terkuat yang dia lawan di angkatannya. Bagaimana hubungan Rin dengan orang-orang aneh lainnya yang ia temui ketika ia bergabung ke regu, ya kan, ke kelompok ketika perang. Dia itu disatuin sama orang-orang aneh yang punya kekuatan aneh juga gitu. Terus bagaimana Rin dengan Altan itu tadi orang yang selamat juga dari Spear. Dia nggak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu pas sudah gede dan satu kampung halaman. Rin dengan musuh, Rin dengan presidennya gitu, ibaratnya presidennya ada namanya Maharani. Namanya cantik banget ya, Maharani. Tapi Maharani ternyata pengkhianat. Wah, aku suka banget lagi sama namanya. Tapi Maharani pengkhianat. Oh, romansnya ada nggak? Ada. Menurutku Rin sama Altan di sini cukup romantis kalau di tengah-tengah perang ya. Tapi sayang banget aku kepikiran berarti Rin nggak bisa punya anak dari Altan, atau Rin bahkan nggak bisa punya keturunan lagi sebagai orang Spear. Ya tapi toh di sini Altan juga udah nggak ada. Gitu. Aku rasa segitu ya. Tunggu aku sampai baca sequelnya. Nanti akan aku review lagi. Terima kasih, dadah.